Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi bersama kami kelompok 5. Pada video ini kami akan membahas studi kasus mengenai hubungan antara hukum internasional dan konflik etika dalam perdagangan global. Kasus yang kami pilih adalah sengketa antara Uni Eropa dan Indonesia terkait larangan ekspor biji nikel. Kasus ini menarik karena tidak hanya menyangkut aturan WTO, tetapi juga menyangkut kepentingan nasional, isu lingkungan, hak pembangunan, dan dilema etika dalam sistem perdagangan global. Melalui analisis ini, kami ingin menunjukkan bagaimana hukum internasional bekerja, apa tantangan yang muncul, dan bagaimana etika global dapat membantu menciptakan perdagangan yang lebih adil di masa depan. Selamat menyaksikan. Nah, dalam perdagangan global, WTO atau World Trade Organization menjadi lembaga utama yang mengatur aturan perdagangan antar negara serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Dari samping itu, negara-negara juga membuat perjanjian bilateral atau multilateral untuk memperkuat kerjasama ekonomi mereka. Ada juga UNCITRAL. UNCITRAL adalah lembaga yang membantu menciptakan kepastian hukum dalam transaksi lintas batas, termasuk kontrak dan arbitrase. Nah, ketiga instrumen inilah yang menjadi dasar bagi negara untuk memastikan bahwa perdagangan dapat berjalan dengan adil dan stabil. Nah, kasus yang kami bahas ini berawal ketika pemerintah Indonesia melarang ekspor biji nikel dengan tujuan mendorong hilirisasi dan pembangunan industri dalam negeri. Uni Eropa merasa kebijakan ini merugikan industri baja mereka yang bergantung pada nikel dari Indonesia, sehingga mereka menggugat Indonesia ke WTO. Pada tahun 2022, panel WTO memutuskan bahwa kebijakan Indonesia dinilai melanggar aturan perdagangan internasional. Namun, Indonesia menolak putusan tersebut dan mengajukan banding. Tantangannya adalah badan banding WTO saat ini tidak aktif, sehingga proses hukum menjadi menggantung. Kasus ini menjadi sangat penting karena melibatkan kepentingan strategis Indonesia dalam mengelola sumber daya alam, sekaligus menunjukkan bagaimana negara berkembang dan negara maju berhadapan dalam sistem hukum perdagangan global. Kasus ini menunjukkan bagaimana hukum internasional bekerja untuk menjaga kepastian dalam perdagangan global. Melalui WTO, negara seperti Uni Eropa bisa menggugat ketika merasa dirugikan. Mekanisme penyelesaian sengketa juga membantu memberikan keputusan yang bersifat objektif. Namun, hukum internasional juga membatasi tindakan negara. Dalam hal ini, larangan ekspor dianggap bertentangan dengan komitmen Indonesia sebagai anggota WTO. Jadi, hukum internasional berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan nasional dengan aturan perdagangan global yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ada dilema etika. Dalam persoalan hukum, sengketa ini menyimpan banyak dilema etika. Indonesia ingin mengolah nikel di dalam negeri agar nilai tambahnya dapat dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Namun Uni Eropa melihat larangan ini sebagai ancaman bagi industri mereka. Dari sudut etika, muncul pertanyaan apakah adil jika negara berkembang selalu berperan sebagai pemasok bahan mentah. Selain itu ada isu lingkungan. Uni Eropa mengkritik praktik pertambangan di Indonesia, sementara mereka sendiri membutuhkan nikel untuk produk ramah lingkungan seperti baterai kendaraan listrik. Hal ini menciptakan kontradiksi antara kepentingan lingkungan dan kepentingan ekonomi. Dilema lainnya yaitu ketimpangan kuasa. Negara maju yang memiliki kemampuan jauh lebih besar untuk membawa isu ke WTO dibandingkan dengan negara berkembang. Sengketa ini mengungkap berbagai tantangan besar dalam penerapan hukum internasional. Yang pertama, tidak semua negara memiliki kapasitas hukum yang sama. Negara maju memiliki tim legal yang kuat, sedangkan negara berkembang seringkali tertinggal. Yang kedua, posisi badan banding WTO menyebabkan proses banding tidak bisa berjalan. Ini mempengaruhi kepastian hukum bagi negara-negara yang sedang bersengketa. Selain itu, standar lingkungan dan ekonomi tidak selalu sama antar negara. Kebijakan hilirisasi yang penting bagi pembangunan Indonesia justru tidak sepenuhnya sejalan dengan aturan WTO. Hal ini yang membuat penerapan hukum internasional tidak selalu mudah dan merata. Untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih adil, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan beretika.
WTO perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi negara berkembang agar dapat mengelola sumber daya alamnya untuk pembangunan jangka panjang. Nah, prinsip hak asasi manusia juga perlu diterapkan, misalnya memastikan perlindungan lingkungan, hak masyarakat lokal, dan kondisi kerja yang layak dalam industri pertambangan. Nah, selain itu juga, tata kelola perusahaan harus diperkuat melalui transparansi rantai pasok dan audit lingkungan. Dan tentu saja, reformasi WTO perlu dilakukan agar badan banding dapat berfungsi kembali sehingga sengketa tidak menggantung dan dapat diselesaikan secara adil. Baik, sebagai penutup, kasus Uni Eropa di Indonesia ini menggambarkan bahwa perdagangan nasional bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan etika, keadilan, dan kepentingan nasional. Hukum internasional memang memberikan dasar untuk menyelesaikan sengketa, tetapi pada saat penerapannya masih menghadapi tantangan yang besar, terutama bagi negara berkembang. Melalui pendekatan lebih beretika dan tata kelola yang lebih baik, sistem perdagangan global di masa depan diharapkan dapat berjalan lebih adil, berkelanjutan, dan menghargai hak pembangunan setiap negara. Sekian, dan terima kasih telah menyaksikan presentasi kami.